Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, masih ada sejumlah buronan KPK yang hingga kini belum juga ditangkap KPK seperti Harun Masiku serta Bupati Memberamo Tengah Riki Hampagawak. Lalu apa upaya KPK untuk segera menangkap para buronan itu? Kita akan langsung membahasnya bersama PLT Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Mas. Baik, salam sehat untuk semuanya. Saya langsung ke Mas Ali terlebih dahulu. Mas Ali, kemarin Mardhani Maming mengelak disebut sebagai DPO lantaran mengaku sudah berkomunikasi dengan penyidik dan mengirimkan surat. Sebenarnya seperti apa sih Pak proses penetapan DPO dan buron terhadap para tersangka? Iya, baik. Ya, tentu setelah kemudian kami memanggil para tersangka ya. Di dalam perkara ini kami telah memanggil 2 kali secara patut dan sah. Yang pertama untuk hadir tanggal 14 Juli dan kami pastikan suratnya sudah diterima oleh tersangka, tetapi tidak hadir. Kemudian yang kedua, kami kirim surat panggilan yang kedua untuk hadir tanggal 21 Juli ya 2022, tetapi juga tidak hadir. Keduanya dengan alasan adanya permohonan pra peradilan. Padahal kami sudah jelaskan bahwa proses pra peradilan tentu tidak menghentikan proses penyidikan begitu. Baik, oke, dalam sebulan ini catatan saya menyebutkan bahwa KPK sudah menetapkan 2 tersangka masuk dalam daftar DPO, salah satunya Mardhani Maming yang sudah menyerahkan diri. Masih ada nama DPO lain yang masih buron seperti Harun Masiku, Surya Darmadi, Izil Azhar, lalu juga Kirana Kotama dan juga Bupati Memberamo Tengah Riki Pagawak. Sebenarnya tantangan terberatnya apa sih Pak dalam memburu para buron tersebut? Ya, tentu begini ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa menetapkan seorang tersangka sebagai buron itu justru sebagai upaya serius penegak hukum untuk mengejar para tersangka sehingga perkaranya ini bisa diselesaikan dengan cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Bukan berarti kemudian ketika tersangka masuk daftar pencarian orang seolah-olah dimaknai bahwa ini adalah lempar tanggung jawab jadi penegak hukum seperti halnya KPK. Ini cara berpikir yang salah dan kebalik begitu ya. Nah, adapun kemudian bahwa pencarian para DPO itu terkadang memang kemudian tidak menghasilkan, karena faktanya di KPK di tahun 2020 juga menangkap beberapa DPO ya, lebih dari 4 saya kira yang ditangkap berhasil DPO-nya, dan ada perkara-perkara lama juga yang saat ini masih menjadi DPO KPK sejak tahun 2017. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa ya, yang sangat kompleks dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang memahami betul bagaimana kemudian menghindar dari upaya-upaya penegakan hukum oleh KPK dalam hal ini misalnya begitu ya, sehingga dia bisa lintas negara, dia bisa banyak jaringan-jaringan yang kemudian dia bangun sehingga tidak bisa ditemukan begitu ya. Nah, tetapi KPK tidak menyerah begitu saja dan kami pastikan sekalipun para DPO itu belum ditemukan, perkara tidak akan pernah dihentikan. Terus berproses, ketika kemudian kami menemukan informasi pasti juga kami tindak lanjuti. Gitu. Mas Ali, saya juga ingin mendengarkan penilaian dari Pak Boyamin ini terkait dengan kinerja KPK dalam memburu buron-buron KPK, karena banyak sejumlah pihak juga mengatakan bahwa KPK sepertinya semakin mudah kecolongan tersangka sehingga tersangka menjadi DPO. Bagaimana Anda memberikan penilaian Pak Boyamin terhadap kinerja KPK sejauh ini? Secara umum apapun harus kita akui ada penurunan dari kualitas maupun kuantitas, dan itu memang apapun KPK yang kita cintai ini tetap harus kita dorong, kita semangati, bahkan tanda kutip kita paksa untuk bekerja lebih keras lagi. Dan memang buron ini diakui bahwa terutama Harun Masiku ini sudah lebih dari 2 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu jelas penyidikan itu seakan-akan dibatasi 2 tahun. Nah, ini sudah lebih dari 2 tahun. Nah, sampai kapan? Nanti kalau ini hanya DPO terus, lama-lama daluarsa 18 tahun. Usulkan sidang in absentia aja. Gitu. Jadi ini bentuk keseriusan KPK. Kalau ini DPO ini tidak bisa ditemukan 2 tahun, ya sidang in absentia.
apa sih susahnya gitu kan? Kalau Kejaksaan Agung, saya yakin Pak Ali Fikri paham itu beberapa kali sidang in absentia, Refat Ali Rifni, terus dalam kasus Senturi juga beberapa kasus yang lain itu ada sidang in absentia. KPK belum pernah ada sidang in absentia. Jadi saya tagih ini kalau memang serius ya sidangkan in absentia Harun Masiku. Oke, kelemahannya sejauh ini di mana kalau Anda lihat Pak Boyamin? Nampak bahwa ada dua hal. Koordinasi semakin berkurang kaitannya kalau ini buronnya di luar negeri. Ya mungkin bisa aja berdalih ini sedang COVID dan lain sebagainya. Tapi rasanya itu juga saya rasakan loh, ini soal rasa loh ya. Ini mulai banyak berkurang. Dan juga perihal KPK sendiri banyak kontroversi, terakhir Bu Lili sampai mengundurkan diri ini juga rasa hormat penegak hukum dari luar negeri, pemerintahan luar negeri pun juga saya yakin berkurang. Hasil survei juga semakin menurun gitu ya. Inilah yang sebenarnya harus bukan sebagai bentuk sebagai kritikan terhadap KPK yang menyerang itu, tapi ini mestinya harus dipahami sebagai sesuatu yang harusnya lebih hebat lagi dan tunjukkan ini COVID sudah tidak ada, tangkap semua buron yang ada di luar negeri, dan caranya gampang kok, koordinasi dengan BIN, koordinasi dengan imigrasi, Kementerian Luar Negeri. Saya yakin bisa kok. Buktinya waktu Pak Yasona itu bisa nangkap buronan kasus Bank BNI di Siberia gitu. Nah, Menteri Hukum HAM aja bisa, apalagi ini mestinya KPK gitu loh. Jadi apapun Pak Boyamin, gitu loh. Ya, kita harapkan tentunya para buronan KPK ini segera ditangkap. Terima kasih sekali lagi PLT Jubir Penindakan KPK Ali Fikri dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.